setiap pengorbanan akan membedakan derajat yang tinggi di surga. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda kepada sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala "Idha ya alayya ya Rasulullah." Fafa'al. Thumma qala wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu mi'ata daraja fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Wahai Abu Sa'id, siapa yang ridha kepada Allah, dia yakin Allah Tuhannya, lalu dia terima perintah dan meninggalkan larangannya sebagai Tuhannya, dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi utusan Allah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Abu Sa'id pun takjub dengan penyampaian tersebut lalu berkata, "Ulangi lagi wahai utusan Allah." Beliau pun mengulanginya, kemudian menambahkan, "Selain itu wahai Abu Sa'id, ada satu amalan yang dapat mengangkat derajat hamba hingga 100 tingkatan di dalam surga, yang jarak antara dua tingkatannya seperti jarak antara langit dan bumi." Abu Sa'id berkata radhiyallahu anhu, "Apa itu wahai utusan Allah?" Kata Nabi SAW, "Jihad di jalan Allah." Di dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam Musnad atau dalam Musnad Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Urmu ahla sun'in, man balagal aduwa bisahmin rafa'ahu Allah biha daraja." Faqala Abdurrahman ibn Abi Naham, "Ya Rasulullah, wa mad daraja?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innaha laysat bi'atabati ummik walakinnaha bainad darajataini mi'atu 'am." Dalam peperangan, kata Nabi SAW kepada para sahabat, "Lemparkan tombak-tombak kalian, bidikkan pada musuh-musuh. Wahai para ahli pembuat senjata, silakan, sekarang saatnya membunuh musuh-musuh tersebut. Siapa saja yang panahnya berhasil mengenai musuh, maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan mengangkatnya dengan sebab itu satu tingkatan." Lemparan panah atau tombak kena musuh walaupun belum mati, itu sudah cukup, atau bahkan ulama hadis mengatakan dilempar walaupun tidak kena sasaran, maka dia akan mendapatkan satu tingkatan di surga. Ka'ab berkata radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Abu Naham radhiyallahu anhu berkata, bin Abi Naham, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk satu tingkatan itu? Hanya dengan melempar panah atau tombak ke musuh?" Ka'ab lalu melanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, bukan seperti tangga rumah ibumu." Bukan tingkat derajat itu seperti tingkatan tangga, tetapi jarak antara dua tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya adalah jarak 100 tahun perjalanan. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man balaga bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu darajatun fil jannah faballagtu yawma idin 16 sahman. Berkata seorang sahabat namanya Abu Najih As-Salami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melepaskan satu anak panah di jalan Allah, maka baginya satu tingkatan di surga." Pada saat itu, lanjut Abu Najih, "Aku sempat melepaskan 16 anak panah, yang berarti aku mendapatkan 16 derajat di surga." Kemudian cukup banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang masalah tingkatan-tingkatan di surga. Tapi kita tutup poin ini dengan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Dawud juga dalam Sunannya. Qala Rasulullah SAW, "Inna ahlal darajatil ula yarahum man asfala minhum kama tarawna al-kawkab at-tali'a fil ufuki min afaqis sama'. Wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum wa an'ama." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tingkatan-tingkatan mereka sangat tinggi, akan dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang muncul di ufuk-ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar berada di tingkatan-tingkatan tersebut, dan keduanya sudah mendapatkan keutamaan. Nah, hadis ini menandakan bukan mustahil seseorang di antara kita bisa bersama dengan kedua sahabat yang mulia ini, karena memang Nabi SAW mengatakan, dan Abu Bakar serta Umar termasuk di antaranya. Kemudian
Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita membahas masalah derajat di surga, juga ada disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang masalah sungai-sungai di surga. Misal disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan kabarkanlah berita gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang sudah beriman dan sibuk dengan berbuat kebajikan, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami kemarin-kemarinnya, sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Kata para ulama, tentu ayat tentang masalah sungai banyak sekali. Disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan sungai adalah setiap penghuni surga, di setiap istananya ada sungai. Dan sungai-sungai ini memiliki dua hal yang harus difahami. Yang pertama, sungai yang mengalir, sebagaimana kita tahu jadi sungai di bumi, tetapi beda tentu. Warnanya berbeda, baunya berbeda, bentuknya berbeda. Disebutkan dalam banyak hadis yang sahih bahwasanya setiap sungai di surga pinggirannya adalah emas dan juga tempat mengalir airnya dari mutiara dan batu mulia. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya sungai-sungai di surga ini mengalir juga di bawah istana atau lantai-lantai istana mereka. Sehingga yang dimaksud dengan mengalirnya sungai-sungai di bawah istana mereka, ada sungai yang indah dengan warna yang biru kehijau-hijauan airnya, tanahnya berwarna putih, baunya lebih wangi dari kasturi, dan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian mengalir di bawah sungai-sungai mereka, di bawah istana-istana mereka. Kata sebagian ulama tafsir, diibaratkan seperti hadis atau riwayat atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang istana yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalam, di mana disebutkan dalam surah An-Naml, kalau Sulaiman alaihissalam membangun istana yang dibantu oleh para jin-jin pada saat itu, yang mengubah lantai istana menjadi kaca, kemudian membiarkan air mengalir di bawahnya. Jadi surga memiliki sungai yang luas di luarnya. Setiap istana ada satu sungai sendiri punya dia. Setiap penghuni surga punya sungai sendiri masing-masing. Dan di setiap lantai rumah atau istana mereka, air sungai tersebut mengalir. Dan Nabi SAW memberikan gambaran tentang masalah sungai tersebut. Di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadail, kata Nabi SAW, asyaddu bayadan minal laban, wa ahla minal asal, yaguttu fiha mizaban, yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min zahabin, wal akharu min warik. Air-air sungai yang ada di surga, di setiap istana penghuni surga tersebut dan yang mengalir di bawah lantai istana mereka, lebih putih daripada susu airnya dan lebih manis daripada madu. Dua talang atau pipa airnya terairkan air terus-menerus dari surga bagian dalam. Salah satu talang pipa tersebut terbuat dari emas dan salah satunya lagi terbuat dari perak. Di dalam riwayat yang lain, riwayat ini disahihkan atau disebutkan oleh Sahih Muslim, kata Nabi SAW, yaskhabu fihi mizabani minal jannah. Dua talang atau pipa dialiri air terus menerus dari surga yang mengalir dari dalamnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, hadis Sahih Bukhari, lamma urija bin Nabi SAW ila sama, qala ataitu ala nahrin hafatahu kibabul lu'lu'i mujawwafah, faqultu ma hadha ya Jibril, qala hadzal kautsar. Saat Nabi SAW dimi'rajkan ke langit, beliau bercerita, aku mendatangi sebuah sungai yang kedua tepinya adalah kubah mutiara yang cekung. Lantas aku pun bertanya kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Jibril mengatakan ini adalah Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar adalah
telaga Nabi SAW yang diberikan di dalam surga yang semua umatnya bisa datang mengunjungi beliau dan menikmati air dari sungai tersebut. Dan kata para ulama, Al-Kautsar disepakati adalah sungai terbesar. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, Al-Kautsar nahrun fil jannah, hafatahu min zahab, majrahu alal yakuti wad-dur, turbatuhu atyabu minal misk, wa ma'uhu ahla minal asal, wa ashaddu bayadan minal thalj. Al-Kautsar adalah sungai di surga, yang kedua tepinya dari emas, ia mengalir di atas yakut atau batu mulia dan mutiara. Tanahnya lebih wangi daripada kasturi, airnya lebih manis daripada madu, dan warnanya lebih putih daripada es. Di dalam riwayat lain juga dikatakan, Nabi SAW bersabda, Bainama ana asiru fil jannah, idza ana binahrin hafatahu kibabud durri mujawwafa. Qultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuk, fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfar syakka hudbah. Ketika aku berjalan di surga, kata Nabi SAW, aku melewati sebuah sungai yang kedua tepinya terbuat dari kuba-kuba mutiara yang cekung. Aku pun bertanya kepada Jibril, apa itu wahai Jibril? Jibril mengatakan, ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Rabbmu untukmu. Ternyata tanahnya dan aromanya adalah kasturi yang semerbak. Dan juga apapun yang ada di dalamnya sangat manis dan juga sangat baik untuk dilihat. Nabi SAW menyampaikan, kalau di dunia ini ada sungai yang nanti akan menjadi sungai surga. Dan kita harus imani seperti apa adanya. Walaupun nanti di surga sudah berbeda. Pinggirannya bukan lagi tanah dan batu, dasarnya juga bukan tanah yang bisa kotor kalau hujan turun, tetapi semuanya akan berubah menjadi batu mulia dan emas serta mutiara, sehingga memang kelihatan airnya jernih. Sebagaimana kita tahu kalau kolam renang dibuatkan semen saja atau keramik sudah kelihatan jernih air-airnya. Bagaimana kalau yang ditaruh adalah berlian atau batu mulia yang menjadi dasarnya daripada kolam tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad, Sayhanu wa Jaihanu wal Furatu wan Nil kullun min anharil jannah. Rasulullah SAW bersabda, Sayhan, Jaihan, Furat dan Nil semuanya adalah sungai-sungai surga. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungai Sayhan yang disebutkan Nabi SAW adalah dikenal dengan sungai Siradari atau Siradaria di Rusia. Dan sungai ini dikenal dengan keindahannya dan luasnya. Kemudian sungai Jaihun adalah yang dikenal dengan sungai Amudarya di Asia Tengah. Dan kita sudah tahu sungai Furat yang ada di Turki, yang nanti ada tanda-tanda hari kiamat keluar gunung emas dari bawahnya. Dan Nil adalah sungai yang ada di Mesir. Dan ini menandakan memang sungai-sungai ini apa adanya, memang akan ditarik atau Allah SWT akan jadikannya di surga. Sebagaimana kita tahu juga gunung, salah satu gunung-gunung surga adalah Uhud. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Kemudian di surga juga ada mata-mata air. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mata air ini, dan mata air kita tahu kalau ada air yang kita minum sekarang dari sumber mata air dipastikan suci dan bersih. Dan selalu kalau air-air mineral yang dijual, kalau dibahasakan dari mata air pasti harganya nilainya bagus. Karena dianggap itu adalah air yang bersih. Dan Allah menyebutkan di setiap istana ahli surga ada mata-mata air. Begitu pula di sekeliling taman-tamannya, di setiap tempat, di lokasi tempat istananya semuanya ada sumber-sumber mata air. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 5 dan ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, 'ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas yang berisi dengan campuran air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang mereka dapat memancar, yang akan memancar kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kata ulama tafsir, kafur sebenarnya bukan minuman, tapi kafur berwarna putih dan umumnya baunya wangi. Serta kalau diletakkan di cairan, kafur kalau dihancurkan seperti berbentuk batu, maka akan membuat air tersebut dingin secara otomatis. Maka dikatakan semua mata air surga sejuk, dingin, baunya wangi.
Dan mata air ini dikatakan oleh ulama tafsir dipancarkan dengan sebaik-baiknya, artinya dia akan terpancar pada saat dibutuhkan oleh seorang penghuni surga. Dia akan memancar dan menuju ke mulut penghuni surga tanpa penghuni surga harus menundukkan kepalanya ataupun mengambil dengan tangannya. Air ini pun, mata air ini, ada mata air yang murni air, lebih wangi dari kasur dan lebih manis daripada madu. Ada juga mata air di antara istana surga yang tercampur air tersebut dengan jahe yang bisa menghangatkan badan penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila. Dan di sana mereka diberi minuman bercampur dengan jahe yang didatangkan dari sebuah mata air yang bernama salsabila. Para ulama menanggapi kalimat salsabila mengatakan dia adalah nama mata air. Ia dinamakan demikian karena airnya lancar, arusnya deras, dan mudahnya ia dimasukkan ke tenggorokan. Seolah-olah mata air itu diberikan nama seperti dengan sifatnya. Salsabil artinya sangat mudah untuk mengalir. Dan kata ulama maksudnya adalah bagaimana seseorang itu pada saat mau minum, dia tinggal niat saja dalam hatinya mau minum, maka air tersebut akan mendekat kepadanya dan akan terpancar sementara tidak tertumpah sedikit pun ke lantai istana penghuni surga. Di dalam riwayat Imam Muslim, ada seseorang Yahudi datang dan kebetulan di sebelah Nabi SAW ada Thauban. Thauban adalah mantan budaknya Nabi SAW yang dibebaskan, dikenal dengan Maula Nabi SAW. Orang ini berkata, Assalamu alayka wahai Muhammad. Orang Yahudi, pendeta Yahudi. Lalu kemudian Thauban mengatakan, saya pun mendorong orang itu dengan keras. Dan dia berkata, kenapa kau mendorongku? Kata Nabi SAW, kata Yahudi tersebut, kenapa kau mendorongku? Kata Thauban, kenapa engkau tidak memanggil wahai utusan Allah? Kenapa engkau memanggil namanya Muhammad? Kata Yahudi tersebut, kami tidak akan memanggilnya kecuali dengan nama yang dipanggil oleh keluarganya. Kata Rasulullah SAW, memang itulah namaku dipanggil oleh keluargaku Muhammad. Lalu kemudian Yahudi tersebut mengatakan, aku menemuimu untuk bertanya, hai Muhammad, sesuatu yang tidak akan diketahui kecuali oleh seseorang Nabi. Kata Nabi SAW, kalau saya jawab, bermanfaatkah untukmu? Dia menjawab, atau Yahudi tersebut mengatakan, aku mendengar dengan kedua telingaku. Maksudnya aku akan coba dengar apa jawabanmu. Lalu Rasulullah SAW memukulkan kayu yang ada di tangan beliau ke tanah sambil berkata, bertanyalah. Yahudi itu berkata, di manakah manusia pada saat ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit pun demikian? Waktu sudah terjadi kiamat, di mana manusia pada saat itu? Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, mereka berada di alam kegelapan, di balik jembatan. Maksudnya mereka menghadapi mahsyar dan akan melewati sirat. Orang Yahudi bertanya lagi, siapa manusia pertama yang akan mampu menyeberangi jembatan tersebut? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Maksudnya dari sahabat beliau dari Mekah. Orang Yahudi tersebut bertanya lagi, hadiah apa yang akan mereka terima ketika memasuki surga? Kata Nabi SAW, ziyadah, yang berarti suatu bagian dari hati ikan paus atau nun. Orang Yahudi berkata lagi, apa lauk pauk setelah itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka akan disembelikan sapi surga yang makan dari tumbuh-tumbuhan surga. Orang Yahudi bertanya lagi, apa minuman mereka? Rasulullah SAW menjawab, mereka minum dari mata air di surga yang bernama salsabila. Maka Yahudi tersebut mengatakan, engkau benar. Lalu diriwayatkan, dalam riwayat lain dikatakan, orang Yahudi itu berkata, sebenarnya aku datang kepadamu untuk menanyaimu, hai Muhammad, tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun penduduk bumi. Dan kebetulan orang ini adalah salah satu pendeta Yahudi yang paling menghafal Taurat dalam naskah aslinya. Dia mengatakan, dan yang ketahui hanya Nabi Musa dan nabi-nabi yang datang sesudah atau sebelumnya, serta orang-orang yang mengambil langsung dari nabi-nabi tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah bermanfaat kalau aku menjawab pertanyaanmu itu? Dia mengatakan, aku mendengar dengan kedua telingaku. Kemudian dia melanjutkan, aku datang kepadamu menanyakan tentang proses penciptaan kelamin anak. Kapan laki-laki, kapan perempuan? Rasulullah SAW menjawab,
sperma laki-laki berwarna putih dan sperma perempuan berwarna kuning. Jika keduanya berhubungan intim dan sperma laki-laki mengalahkan sperma perempuan, maka anak yang lahir nanti laki-laki. Insya Allah, kata Nabi SAW. Di sini dalam riwayat, artinya kalau sperma, banyak ulama hadis mengatakan kalau laki-laki lebih dulu klimaks maka anaknya laki-laki, atau spermanya lebih banyak secara jumlah daripada spermanya si perempuan. Tetapi jika sperma perempuan mengalahkan sperma laki-laki, artinya perempuannya lebih dulu klimaks, maka anak yang lahir nantinya adalah perempuan, insya Allah. Orang Yahudi itu berkata, engkau benar-benar seorang nabi. Setelah itu Yahudi itu berbalik dan pergi. Lantas Nabi SAW bersabda, dan ini menjawab apa yang muncul di pertanyaan benak kita masing-masing tentang riwayat atau dua riwayat ini. Kata beliau, sungguh orang tersebut telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku sendiri masih bertanya-tanya tentangnya. Dan aku tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu pun darinya, hingga Allah datang kepadaku atau Allah memberitahukan kepadaku melalui Jibril, atau hingga Allah memberitahukannya kepadaku. Makna daripada hadis ini teman-teman sekalian, kalau orang-orang Yahudi pun sudah tahu tentang adanya surga, dan apa yang ditanyakan adalah apa yang tertera dalam Taurat, sehingga Nabi SAW hanya menjawab sesuai dengan kebutuhan Yahudi tersebut. Sementara untuk umatnya sendiri, Nabi SAW sebutkan dengan makna-makna yang sudah kita sampaikan tadi. Salah satu mata air surga juga namanya tasnim, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 27 sampai ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Campuran mata air yang akan diminum oleh penghuni surga adalah tasnim, yaitu mata air yang diminum mereka yang dekat dengan Allah. Dan makna tasnim dalam bahasa Arab adalah sebuah tempat yang tinggi atau mata air yang mengucur dari atas. Kalau kita sekarang mungkin bisa kita katakan dengan air terjun. Sehingga air-air tersebut jatuh dan terlihat indah di depan mata orang-orang penghuni surga. Dan mereka bisa meminumnya tanpa harus terbasahkan pakaian, juga lantai istana mereka. Dalam surah Al-Ghashiyah Allah sebutkan juga mata air tersebut dalam ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu mata airnya semuanya pada jariyah, mengalir terus dan tidak pernah berhenti, sebagaimana kita tahu air terjun yang sering ada di muka bumi ini. Selanjutnya yang ketiga teman-teman sekalian, setelah luasnya, yang keempat maksud saya, kemudian juga tadi kita sudah jelaskan masalah mata airnya, derajatnya di surga. Juga ada taman-taman surga. Dan kita tahu setiap tempat yang dianggap mewah kalau punya taman. Kadang-kadang subhanallah rumah itu kalau dijual sekarang sering ada taman walaupun kecil di depannya. Dan semua istana raja, presiden ditaruh taman, atau kantor-kantor yang mewah dianggap itu ada tamannya. Apalagi kalau taman itu tertata dengan baik. Maka surga memiliki taman-taman yang sangat luas. Seperti apakah taman-tamannya disebutkan di dalam surah Rum ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudhatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka akan selalu berada di taman surga. Maksudnya setiap hari mereka akan melewati taman-taman di istana mereka dan taman-taman yang disiapkan di luar istana mereka dalam keadaan gembira. Dan makna raudhah di dalam bahasa Arab adalah tempat yang warna hijau, luas dipandang oleh mata. Ibnu Abbas menyebutkan radhiyallahu anhu di dalam sebuah riwayat yang sahih, di dalam surga terdapat sebuah pohon sepanjang jarak yang ditempuh seseorang pengendara yang cepat di bawah naungannya selama 100 tahun. Dan dia belum bisa melewatin pohon tersebut. Para penghuni surga, baik penghuni guraf atau istana-istana yang tinggi, adapun tempat-tempat lainnya, keluar dari kediaman masing-masing. Kemudian mereka berbincang-bincang di bawah naungan pohon tersebut. Sebagian mereka berangan-angan dan mengingat keadaannya ketika di dunia. Maka Allah pun meniupkan angin dari surga yang menjadikan pohon tersebut bergerak-gerak sehingga menyerupai keadaan sewaktu di dunia. Di dalam ayat lain surah Asy-Syura ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taral zalimina musyfikina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim
Walladzina amanu wa amilus solihati fi rawdatil jannat. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Dzalika huwal fadlul kabir. Kalian akan melihat nanti di surga, kalian akan melihat orang-orang zalim, kata Allah, sangat ketakutan ketika kejahatan-kejahatan mereka ditampilkan di hari kiamat. Dan azab pasti akan menimpa mereka. Sementara orang-orang beriman, kalian akan melihat nanti dan rajin mengerjakan amal saleh, mereka berada di taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki dari sisi Rabb mereka, yang begitu adalah karunia yang besar. Kata para ulama, yang dimaksud dengan mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki, begitu mereka masuk ke taman-taman surga, maka mereka akan duduk di situ dan mereka tidak pindah selama 70 tahun. Senang menikmati taman-taman surga tersebut dan mereka akan bersandarkan di dipan-dipan yang luas, kemudian mereka akan makan buah-buahan sambil bersandar. Dan ini seseorang di antara mereka akan duduk dan menikmati semua nampan-nampan yang dibawa oleh para penjaga surga, dan dia akan menikmati makanan dari awal nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir tanpa ada perasaan jenuh ataupun kenyang. Selanjutnya pintu-pintu surga. Surga memiliki pintu-pintu dan Allah sebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya kita sebutkan satu ayat surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden, Aden tadi sudah kita sebutkan adalah tempat yang sangat luas, taman yang luas. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak dan cucu mereka. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu-pintu surga. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud adalah kalau seseorang mukmin masuk ke surga dan orang-orang yang sebelum mereka, generasi di atas dan generasi di bawah yang sesudah mereka beriman, maka Allah akan satukan mereka ke dalam sebuah pintu atau ke pintu-pintu surga, dan setiap kali mereka masuk ke pintu sesuai dengan amalnya, maka pintu-pintu tersebut akan memanggil atau malaikat akan memanggil dari situ keselamatan buat kalian. Lalu mereka pun berkumpul satu sama yang lain, kerabat tersebut, lalu bercerita tentang keadaan mereka di dunia. Pada saat itu mereka mengatakan, bukankah dulu kita pernah sama-sama ke sini? Bukankah kita dulu sama-sama pernah ke sana? Bukankah kita pernah melakukan dosa dan kita bertaubat? Bukankah kita pernah mengerjakan sholat malam dan bersedekah? Dan alhamdulillah saya pernah mengerjakan ini dan itu. Akhirnya mereka saling bercerita dan mereka bersyukur kepada Allah karena ternyata Allah memberikan kepada mereka balasan hal tersebut. Juga termasuk contoh seperti ini kalau ada orang yang meninggal anaknya sebelum balik. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awladin lam yablughul hinth illa adkhalahum Allah wa iyyahum bifadli rahmatil jannah. Wa qala yuqalu lahum udkhulul jannah. Qala fayaqulun hatta yaji'a abawana. قال ثلاث مرات فيقول مثل ذلك فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada muslim, seorang pasangan suami istri, ayah dan ibu, ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, melainkan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan memasukkan keduanya bersama anak-anak mereka ke dalam surga dengan karunia atau karena karunia dan rahmatnya. Beliau melanjutkan, kemudian mereka anak-anak yang meninggal dunia tersebut dikatakan, masuklah kalian ke dalam surga karena kalian meninggal sebelum balik. Anak-anak itu mengatakan, kami tidak akan masuk hingga kedua orang tua kami juga ikut masuk bersama kami. Maka beliau mengatakan itu sampai 3 kali. Para anak-anak tersebut minta agar anak orang tua mereka masuk bersama mereka. Maka Allah pun mengatakan, masukkan kedua orang tua mereka bersama mereka. Disebutkan juga yang lain adalah ada penjaga-penjaga surga. Dan penjaga-penjaga surga dari para malaikat. Mereka sangat santun, rapi, dan juga wangi, serta mereka memanggil dengan suara-suara yang lembut. Disebutkan dalam hadis, dalam sebuah ayat surah Az-Zumar ayat 73, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Penjaga-penjaga surga berkata, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian ke dalam surga yang kekal. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah kullu khazanati bab ay kul atau fulu halumma.
ay fulu halumma. Qala Abu Bakar ya Rasulullah dzalika alladhi la tawa alai. Faqala Nabi SAW inni la arju an takuna minhum. Siapa saja yang menginfakkan dua jenis harta di jalan Allah, maksudnya berpasang-pasangan. Sebagian ulama hadis mengatakan kalau unta berpasangan jantan dan betina, atau kuda atau kambing, dia infakkan di jalan Allah, diwakafkan misalnya, atau dia ternakkan karena Allah, maka Allah akan membuatnya dipanggil oleh penjaga-penjaga surga dari setiap pintu-pintu, dan suara mereka sangat lembut, santun dan merdu. Mereka berkata, kemarilah, masuklah ke istana ini, dan setiap pintu memanggilnya. Setiap pintu memanggilnya, maka dia tinggal memilih dia akan menikmati pintu yang mana dulu. Setiap pintu memiliki sekian banyak istana di dalamnya. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, dia adalah orang yang tidak akan pernah binasa. Bahagia sekali orang itu. Kata Nabi SAW, ya, dan aku berharap engkau termasuk salah satunya. Itu teman-teman sekalian, kita akan lebih dalam lagi masuk tentang masalah kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya adalah puncak nikmat surga melihat wajahnya Allah yang mulia. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seandainya penghuni surga sudah berkumpul di surga dan penghuni termasuk yang masuk dari neraka ke surga, di neraka tidak lagi kecuali orang yang kekal, maka kata Nabi SAW, Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Mereka mengatakan, ya Allah, apalagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya, dan pada saat itu mereka pun akhirnya berkata, tidak ada nikmat pada saat mereka melihat wajahnya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan ahli sunnah wal jamaah mengatakan, sepakat mengatakan bahwasanya nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah, sampai mereka semua meninggalkan atau melupakan nikmat-nikmat yang lain setelah melihat wajahnya Allah. Dan dalam riwayat lain dikatakan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dan memberikan kepada mereka 2 kali melihat wajahnya Allah, di pagi dan juga di sore hari. Ada juga aniyah atau bejana-bejana penghuni surga. Disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Dan mereka akan mendapatkan makanan-makanan yang dihidangkan di atas, minuman-minuman di atas bejana-bejana dari perak. Kemudian juga ada piring-piring yang disiapkan atau tempayan-tempayan, dibahasakan dengan sihaf. Dan sihaf adalah piring-piring yang sangat besar, luas, lempeng, dan bisa menampung banyak barang. Itu dinamakan dengan sihaf. Dan Allah sebutkan dalam surah Zukhruf ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yutafu alaihim bisihafin min dhahab. Dan mereka akan mendapatkan edaran piring-piring yang dibawa oleh pelayan-pelayan yang terbuat dari emas. Juga ada gelas-gelas, Allah gunakan dengan istilah akwab. Disebutkan dalam surah Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Mereka akan mendapatkan piring-piring yang diisi dengan makanan dari emas, dan juga mereka memiliki gelas-gelas. Juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dan mereka akan dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang gagah-gagah dan masih muda, atau bidadara dalam bahasa kita, bidadarahnya laki-laki, dan ada nanti kita bahas masalah bidadari. Ini adalah bidadarahnya surga. Mereka akan melayani seluruh penghuni surga. Mereka membawa di tangan-tangan kiri kanan mereka nampan-nampan dan ceret-ceret serta gelas-gelas yang diisi dengan beragam macam minuman dan makanan, serta mereka akan memakannya dengan penuh kenikmatan. Juga disebutkan adanya segala macam fasilitas yang sudah kita tahu, masalah piring, bejana, kemudian ceret. Ini semua ada bahasan sendiri tentunya teman-teman sekalian. Coba kita melihat waktu, saya lewatkan saja. Tapi ada sebuah hadis yang saya tidak ingin lewatkan di sini, adalah hadis Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Tabarani dalam Awsat dan disahihkan oleh beliau. Qala Rasulullah SAW, inna asfal ahli jannati ajma'in darajatan liman yakum ala ra'si 10,000 khadim biyadihi kulli khadima sahfatani, sahfatu min fiddah wa sahfatu min dhahab. في كل واحدة لون ليس في الأخرى
ya'kulu min akhiriha mithla ma ya'kulu min awwaliha yajid di akhiriha min al-ladzati wat-tayyibi ma yajidu li awwaliha thumma yakunu dhalika rashhun miskun atau miskin rashhu miskin wa jasha la yabulun wa la yatagawwatun wa la yamtakhitun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari seluruh penghuni surga yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang dikelilingi oleh 10.000 pelayan. Di tangan setiap pelayan tersebut terdapat 2 di kiri kanan piring yang besar atau sihaf, terbuat dari perak dan juga emas. Setiap piring itu memiliki warna yang berbeda-beda dengan piring yang lainnya. Apa yang dimakan pada piring yang terakhir sama nikmatnya dengan apa yang dimakan dengan piring yang pertama. Ia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan pada yang terakhir sebagaimana ia rasakan pada kenikmatan yang pertamanya. Dan pada saat mereka sudah makan, maka mereka akan mengeluarkan keringat dan sendawa seperti wanginya kasturi. Mereka tidak lagi buang air kecil karena banyak minum, mereka juga tidak buang air besar karena banyak makan, dan tidak juga sakit gara-gara makanan tersebut. Kata para ulama hadis, ini menandakan nikmat yang sangat luar biasa, karena orang yang paling rendah di surga setiap istanahnya memiliki 10.000 pelayan, dan setiap pelayan dia akan nikmati semua makanan. Kalau 10.000 pelayan masing-masing punya pegang 2 nampan, maka berarti ada 20.000 nampan, dan dia bisa menikmati makanan, nikmatnya di makanan terakhir sebagaimana dia menikmati makanan yang pertama. Setelah itu pun mereka tidak perlu lagi ke kamar mandi atau ke kamar kecil, ataupun mereka sakit karena mereka hanya mengeluarkan saja sendawa dan keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Gelang-gelang penghuni surga juga dikenakan gelang, dan disebutkan gelang-gelang ini saya akan angkatkan satu ayat saja. Nah, ayatnya cukup banyak, adalah di dalam surah Fatir ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk di dalamnya, dan di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Imam Ahmad meriwayatkan hadis, kata Nabi SAW, "Lau anna ma yukhillu zuhfrun mimma fil jannah bada latazahrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard. Walau anna rajulan min ahli jannah ittala'a fabada siwaruh la tamasa daw'uhu daw as-syamsi kama tatmisu syamsu daw al-nujum." Kata Nabi SAW, andai kata sebesar kuku saja kenikmatan surga itu tampak, Allah SWT perlihatkan kepada kita, niscaya ia akan dapat menghiasi seisi langit dan bumi ini, akan menyinarinya. Dan seandainya salah seorang penghuni surga muncul, tampil, sudah keluar, kemudian dikeluarkan di bumi ini, lalu gelang-gelangnya tampak terlihat, satu gelangnya tampak terlihat, niscaya sinarnya akan meredupkan, mengalahkan sinar matahari, sebagaimana sinar matahari meredupkan atau mengalahkan cahaya bintang-bintang yang ada di langit. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada hadis lain yang berbunyi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah SAW lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah mendapatkan 6 manfaat. Yukfar lahu fi awwal daf'ati atau daf'atin. Diampuni dosanya pada saat darahnya begitu menetes, semua dosanya dimaafkan. Wa yura maq'adahu minal jannati, dan dia langsung diperlihatkan tempatnya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu min faza'il akbar. Dia akan selamat dari fitnah kubur, enggak ada lagi pertanyaan malaikat mungkar nakir, dan juga tidak ada lagi kesulitan di hari kiamat atau rasa takut. Yang keempat, wa yudau ala ra'si tajul waqar, dan di kepalanya akan diletakkan mahkota kebanggaan. Al-yakutu minha khairu minad dunya wa ma fiha. Satu saja perhiasannya atau permata di mahkota orang yang mati syahid tersebut dibandingkan dengan sekian banyak mahkota permata di mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kelima, wa yuzawwaju ithnatani wa sab'ina zawja minal hurun in, dan dia dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih, dan dia akan memberikan syafaat 70 orang keluarganya.
Pakaian ahli surga juga disebutkan dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Ibnu Abi Syaibah dan Albani mensahihkannya. Kata Nabi SAW, man azza akhahu al-mu'minu min musibati kasahu Allah hullatu khadra'a yuhbaru biha yaumal qiyamah. Kila ya Rasulullah, wa ma yuhbar? Qala yuqbat. Siapa saja yang bertakziah, berbelasungkawa kepada saudaranya yang mukmin yang atas sedang menghadapi musibah, maka Allah akan mengenakan padanya kain berwarna hijau yang akan membuatnya senang pada hari kiamat. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan membuatnya senang? Kata Nabi SAW, dia akan menikmati baju tersebut. Disebutkan dalam hadis Bukhari yang lain, penghuni surga kalau menginginkan untuk mengganti bajunya, maka dia hanya niat dalam hatinya saja, kemudian akan datang mendekat padanya sebuah pohon surga yang ada buahnya mirip dengan buah delima. Kemudian buah delima tersebut akan terbuka dan di dalamnya terdapat 70 gaun. Setiap gaun berbeda warnanya satu sama yang lain dan bentuknya. Kemudian pada saat dia ingin memakainya, maka tiba-tiba terpakai di badannya tanpa dia harus membuka dan menggantinya. Begitu pula pada saat dia menginginkan kembali, dengan cara dia menarik atau dia ingin mengganti bajunya dalam hitungan beberapa saat setelahnya, maka pohon tersebut akan mendekat lagi dan pada saat dibuka terdiri lagi dengan 70 gaun yang berbeda dan tidak sama dengan 70 sebelumnya, dan begitulah terus saja dia melakukannya. Ada permadani penghuni surga dan permadani disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu tentunya istana-istana juga selalu pakai permadani. Masjid juga kalau menggunakan karpet sudah dianggap mewah. Apalagi permadani, dan ada sekarang permadani yang dijual di beberapa negara termasuk di Turki yang pernah kami lihat di sana. Itu ada handmade buatan tangan, karena bagusnya dan indahnya dan dianggap itu terbaik di dunia, bisa mencapai nilai 1 miliar rupiah dari sisi harganya. Dan kata para ulama, permadani yang paling indah pun yang dipakai di istana-istana raja, yang paling empuk pun tidak akan pernah menyamai permadani di surga. Dan di setiap sisi sudut surga akan ada permadani disiapkan untuk penghuni surga. Di antaranya surah Ar-Rahman ayat 54 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak wa janal jannataini dan mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya sutra tebal dan buah-buahan kedua surga itu dipetik dari dekat. Makna daripada bagian dalam permadani sutra, kata Ibnu Abbas, Allah telah menjelaskan kepada kalian bagian dalamnya permadani tersebut sutra. Biasanya kalau kita tahu bagian dalam permadani itu adalah hal-hal yang biasa saja, bahan-bahan yang tidak terlihat. Tapi ini bagian dalamnya permadani itu adalah sutra. Bagaimana dengan di luarnya? Maka tentu seseorang sudah bisa memahami kalau ini akan sangat mahal dan sangat bagus serta empuk, karena tidak akan pernah ada manusia di muka bumi yang membuat permadani dari sutra bagian dalamnya, karena sutra sangat mahal. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 15 dan 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa namarikum masfufa wa zarabiyu mabthutha, dan bantal-bantal sandaran mereka tersusun dan permadani mereka juga terhampar. Serta bantal-bantal tersebut juga sama, ditata dengan rapi di atas dipan-dipan, dan dipan yang dimaksud adalah ranjang-ranjang yang dibuat oleh Allah yang disiapkan di taman-taman mereka selain yang ada di dalam ruangan-ruangan mereka untuk beristirahat. Dan penghuni surga tidak akan pernah tertidur karena mengantuk, karena tidak ada malam dan juga tidak ada siang yang terik. Maka dikatakan dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya satu ayat saja kita angkatkan masalah dipan-dipan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Kahfi ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itu penghuni surga akan dimasukkan ke surga Aden, taman yang sangat luas, istana yang sangat luas, yang mereka sulit untuk jangkau dengan pandangan mata mereka, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai tersebut sudah kita sebutkan cirinya tadi, wangi,
Warnanya putih seperti susu, rasanya lebih manis daripada madu. Dan sungai itu dan surga itu diberi hiasan, dan mereka dalam surga diberikan hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, dan mereka mendapatkan itu sebagai sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini ada juga bahasan teman-teman sekalian tentang masalah kemah-kemah di surga, tapi ini saya anggap hampir sama dengan bahasan masalah istana-istana di surga. Hanya saja ada sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita, atau sebuah riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan, sesungguhnya kemah di surga disiapkan. Biasanya para raja-raja kalau di Timur Tengah itu mereka pasti punya istana, mereka juga punya kemah-kemah, dan kemah ini biasanya mereka buka di tempat-tempat taman-taman untuk menikmati taman tersebut. Dan umumnya orang kalau berkemah biasanya mereka mencari taman-taman yang luas sehingga mereka bisa menikmati taman tersebut. Kata Ibnu Abbas, hanya saja kemah di surga berbeda karena kemah itu terbuat dari mutiara yang berongga, berukuran 1 kali 1 farsakh, yang berarti 1 farsakh sama dengan 40.000 daun, dikatakan berukuran 1 kali 1 farsakh. Dan 1 farsakh itu adalah ukurannya sekian puluh mil. Dan dikatakan dia memiliki 40.000 daun pintu dari emas. Jadi kemahnya memiliki 70 pintu yang bisa dimasuki, dan itu tingginya adalah 60 mil dan lebarnya 60 mil. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, dan ini sudah mendekati penutupannya, adalah masalah bidadari. Dan bidadari di surga ini biasanya laki-laki yang paling semangat untuk mendengarkan, ya. Dan memang tentu saja para ulama mengatakan ada hikmah kenapa banyak bidadari dimotivasi, dijadikan sebagai bahan motivasi untuk kaum laki-laki, dan memang tidak bagi kaum perempuan. Kaum perempuan lebih banyak tertarik dengan masalah perhiasan secara rasional. Kalau misalnya kita memiliki punya anak laki-laki, kemudian kita ingin anak tersebut lulus cepat sekolah misalnya, maka yang paling cepat jadi motivasi kalau kita mengatakan, nak, kalau selesai kuliah ayah akan nikahkan kamu. Kalau dijanjikan menikah dengan wanita, dia akan cepat selesai kuliahnya. Beda dengan kaum wanita, kalau wanita lagi sekolah kita katakan, nak, kalau kamu lulus ayah akan nikahkan, maka dia ketakutan. Karena bagi dia menikah bukan sebuah prestasi, tapi bagi laki-laki prestasi. Maka Allah sebutkan masalah bidadari. Dan ini bukan aib untuk menjelaskan, bahkan ayat-ayat yang akan kita baca nanti, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada orang-orang nanti yang mungkin salah faham kalau dia mengikuti pemahaman para orientalis. Seakan-akan ada gambaran pornografi, na'udzubillah, dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya sama sekali tidak. Tapi Allah SWT menyebutkan ini sebagai motivasi. Sebagian mujahidin pada saat mereka lagi berperang di zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka selalu kalau mau memotivasi satu sama yang lain, mereka menyebutkan tentang ciri bidadari surga. Dan memang bidadari-bidadari ini akan menyambut mereka di surga itu. Serta ada respon para bidadari sekarang, sementara kita di dunia. Maka sebagian di antara mereka berkata, kenapa membahas masalah bidadari? Maka kata para mujahidin, kami membahas karena Allah menjanjikan, dan memang inilah yang memotivasi kami untuk bisa terbunuh di jalan Allah. Kita sebutkan misalnya, disebutkan dalam bahasa Arab hurun in. Hurun in disilakan dengan bidadari. Hur itu kalau dalam bahasa Arab, hur dikatakan orang itu berhur atau orang itu hur kalau bola matanya besar, putihnya putih pekat, hitamnya hitam pekat. Itu baru dinamakan dengan hur, istilah hur. Dan Al-Quran menyebutkan bidadari dengan hur in. Dan yang dimaksud dengan in adalah mata yang lebar. Hur adalah putih yang bersih, hitamnya hitam pekat, innya adalah mata yang lebar. Ini ciri pertama para bidadari di surga. Dan tentu kata para ulama, semua yang disebutkan di surga, makanannya, pakaiannya, kemudian ciri-ciri penghuninya, itu menandakan kalaupun ada di dunia maka itu adalah yang terbaik. Misal disebutkan tentang buah-buahan di surga, nanti kita tutup dengan itu. Misal buah-buahan surga, masalah pisang ada disebutkan, kemudian ada anggur, ada delima, ada kurma. Ini memang buah-buahan yang paling bermanfaat dalam kesehatan manusia di dunia. Begitu pula pada saat disebutkan tentang masalah ciri penghuni surga, mereka tinggi, mereka berkulit putih, mereka besar dan seterusnya. Ini sudah menjadi ciri khas manusia. Kalau ditemukan ada seseorang berbadan kekar misalnya, berkulit putih dan gagah, maka orang merasa orang ini baik untuk dilihat.
Maka ciri penghuni surga begitu. Bagi teman-teman yang merasa dirinya jelek, nggak usah khawatir. Ya. Karena ini hanya di dunia saja, sebentar. Kalau ada orang yang berkulit hitam, gelap, dianggap mukanya jelek, ini cuma dunia, formalitas. Karena fisik kita ini hanya di dunia. Kita tidak akan bawa ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua penghuni surga, tidak terkecuali, laki-lakinya, tidak terkecuali, tinggi mereka seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Jadi yang pendek nggak usah khawatir ini. Hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam orang yang sangat sabar, pemaaf, semua penghuni surga begitu. Dan wajah mereka seperti Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan dalam hadis diberikan sepertiga kegagahan dunia. Bagaimana bisa para wanita di Mesir memotong tangan mereka waktu melihat wajah Yusuf alaihissalam sampai lupa kalau ini pisau dan ini tangannya. Terpotong karena gagahnya Yusuf alaihissalam. Saya yakin tidak ada orang seperti kita di sini, gitu kan? Tapi nanti hari kiamat Allah akan berikan wajah seperti Yusuf alaihissalam. Kata sebagian ulama, bentuk-bentuk wajahnya supaya dikenal oleh orang-orang dunia tetap sama, tapi Allah mengubahnya menjadi tampan seperti Yusuf alaihissalam. Tingginya seperti Adam dan hatinya seperti Ayub alaihi wassalam. Ini kelebihan yang luar biasa Allah berikan. Begitu pula dengan wanita. Pada saat ditemukan ada wanita yang berbola mata yang besar, dan ini disebutkan ciri para bidadari, ini adalah sebuah keindahan yang Allah berikan, ya, dikaruniakan kepadanya. Ibnu Qayyim berkata, In adalah wanita-wanita yang matanya mengumpulkan sifat-sifat keindahan dan kecantikan. Sementara hur, kalau kita lebih luaskan maknanya kata ulama adalah mata perempuan yang muda, yang molek, yang putih, yang cantik dan bagian hitamnya sangat indah. Dan Allah sebutkan itu dalam surah Dukhan ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Begitulah penghuni surga kami nikahkan mereka dengan para bidadari yang bermata indah di surga. Juga dalam surah At-Tur ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dalam Al-Waqiah 22 juga wa hurun 'ain. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalah itu. Dan bidadari yang bermata indah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang penghuni surga, la yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Wala yatagawwatun, mereka tidak akan pernah buang air besar. Wala yatfilun, mereka tidak akan pernah meludah. Wala yamtakhitun, mereka tidak akan pernah beringus atau sakit. Amsyatuhumudz zahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Warashuhum misk, dan keringat mereka lebih wangi dari kasturi. Wa majamiruhumul uluwah, atau al-anjuj udul tib, dan kayu tengkuh mereka atau di tengkuh perapian mereka untuk berwangi-wangian adalah jenis kayu wangi atau gaharu. Dan dikatakan wa azwajuhumul hurun 'ain, dan istri-istri mereka para bidadari yang memiliki mata-mata yang indah. Ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihin Adam sittuna dhira'an fis sama. Mereka akan diciptakan seperti poster tubuh satu orang yaitu Adam alaihissalam 60 siku ke langit. Di dalam hadis yang lain disebutkan tentang masalah bidadari dan penghuni surga akan masuk ke dalam surganya. Kemudian Allah mengutus kepadanya bidadari datang. Kata Nabi SAW, "Tsumma yadkhulu baitahu." Kemudian penghuni surga itu akan masuk ke istananya. "Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal hurun 'ain." Maka datanglah dua istrinya dari bidadari surga. Fataqulan, maka keduanya berkata, "Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka." Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Qala fayaqul, maka penghuni surga itu berkata, kata Nabi SAW, ma u'ti ahadun mithla ma u'titu. Nabi SAW mengatakan, dan penghuni surga itu mengatakan, sungguh aku telah dianugerahkan yang tidak dianugerahkan untuk orang selain aku. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya bidadari-bidadari surga ini memiliki beberapa ciri-ciri. Selain daripada mata yang indah, mata-mata tersebut juga tidak liar atau melihat ke sana sini. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 48. Kata para ulama makna ayat ini adalah dia selalu melihat ke arah suaminya, dan kalau tidak ada suaminya maka dia turunkan pandangannya. Wa indahum qasiratut tarfi'in,
Dan di sisi mereka nanti penghuni surga ada bidadari yang bermata indah dan mereka selalu membatasi pandangan mata mereka. Juga dikatakan dalam ciri bidadari ini, mereka akan tinggal di dalam istana dan tidak akan pernah keluar kecuali ada pasangan penghuni surga dari suami mereka. Kemudian mereka hanya paling jauh keluar ke taman istana. Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan istana walaupun suami mereka sedang meninggalkan istana itu. Kata Mujahid, seorang tabi'in mengatakan, bidadari-bidadari tersebut tidak meninggalkan kemah-kemah mereka. Mereka bukanlah wanita yang suka keluar masuk rumah dan berkeliling di jalan-jalan sebagaimana dilakukan oleh para penduduk dunia. Akan tapi mereka bertahan dan terpingit untuk suami-suami mereka. Ciri yang lain, mereka sebaya, artinya tidak akan pernah bertambah umurnya. Umurnya 33 tahun, tidak akan lebih dari itu, tidak akan berkurang dari itu. Dan Allah mengatakan itu dalam surah Sad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dan mereka memiliki bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Juga mereka punya ciri, mereka selalu perawan. Digaulin oleh suaminya, mereka kembali perawan. Selalu begitu, tidak akan pernah tidak perawan. Setiap habis digauli mereka akan kembali perawan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan mereka selalu penuh dengan cinta, dan mereka tidak akan pernah berubah umurnya atau berubah kulit-kulitnya. Surah Al-Waqi'ah 35 sampai 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Kami menciptakan mereka para bidadari secara langsung. Mereka tidak melalui proses bayi, anak-anak dan seterusnya. Langsung diciptakan Allah sempurna. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Artinya kata para ulama, mereka digauli oleh suaminya, mereka kembali lagi perawan. Sebagaimana ada hadis sahih yang menjelaskan masalah itu. Dan mereka selalu penuh dengan cinta. Dan makna cinta, pengorbanan dan pengabdian. Dan selalu sebayah umurnya. Juga dalam ayat lain dikatakan para hurun 'ain tersebut memiliki badan-badan yang bagus. Disebutkan di dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba. Jadi saksi bahasan kawaiba atraba. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis yang memiliki badan yang berisi. Kata para ulama, sebagian yang mengatakan di antaranya Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum ajmain, mereka mengatakan dimaksud adalah satu umur dan mereka pun memiliki badan-badan yang tidak akan pernah membuat pasangannya untuk jenuh. Di antaranya Allah mengaruniakan mereka payudara yang indah. Juga dikatakan mereka akan selalu cantik dan tidak akan pernah berubah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga adalah bidadari-bidadari yang baik dan mereka sangat jelita. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan seperti Mujahid, Hasan Basri, Qatada dan mengatakan al-urub atau uruban atraba disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah 35-37 tadi. Uruban maknanya adalah perempuan-perempuan yang selalu merindukan suami mereka. Sehingga pada saat suami-suami mereka datang, maka mereka menyambutnya dengan penuh rindu dan kasih sayang. Dan mereka selalu menjalin cinta kasih sayang dengan bertutur kata indah, manis dan penuh dengan candaan. Dan mereka tidak akan pernah membuat suami mereka marah. Bahkan para bidadari ini sudah memiliki hubungan dengan orang-orang beriman di dunia. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia kecuali Allah pasti akan mengizinkan bidadari dari istrinya di surga berkata, semoga Allah membinasakanmu. Sungguh suamimu ini sebentar lagi akan kembali kepada kami. Jadi kalau seandainya ini ada interaksi, maknanya memang penghuni surga sekarang sudah ada wanita-wanita tersebut. Dan yang dimaksud juga di sini suci, mereka akan suci dari darah haid, nifas, buang air kecil, buang air besar, sakit beringus, beludah, tidak ada lagi mani, tidak ada lagi madhi, dan tidak ada lagi penyakit atau berfisik kotor, tidak ada bau badan, dan tidak ada sesuatu yang membuat tidak nyaman.
Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, penghuni surga akan didatangi oleh pasangannya dari hurun in. Kemudian hurun in tersebut datang menepuk pundaknya. Maka penghuni surga tersebut melihat ke arahnya dan menemukan pipinya lebih jernih daripada cermin. Kemudian di atas kepalanya ada mahkota yang permatanya kalau dibuat menerangi bumi ini maka akan menerangi langit dan bumi ini. Kemudian dia berkata, siapakah kamu ini? Dia mengatakan, aku adalah salah satu dari bidadari yang Allah siapkan untukmu. Maka dia pun mengatakan, dan saya akan menemanimu. Maka penghuni surga tersebut menerawangnya sampai bisa menerawang dari belakang bawah kain pakaiannya apa yang tersembunyi di antara betisnya. Dalam ayat lain disebutkan di dalam ayat ini dalam surah As-Saffat ayat 48 sampai 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna bidhum maknun. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangan seakan-akan mereka telur yang tersimpan dengan baik. Perhatikan bagaimana para ulama menggambarkan ayat ini seperti telur yang tersimpan dengan baik. Kata Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas dan banyak ulama yang lain diantaranya Atha bin Abi Rabah, mereka mengatakan yang dimaksud dengan putih telur, yang dimaksud dengan telur adalah putihnya kulit telur yang berada di antara kuning dan kulitnya. Kalau telur itu direbus, maka kita akan temukan setelah kulitnya dibuka ada kulit di dalam yang lembut yang bisa dimakan dan berwarna putih. Kata para ulama, yang dimaksud dengan tafsir seperti telur yang tersimpan dengan baik adalah telur itu. Kalau kulitnya dibuka, telur rebus, maka kita akan temukan putihnya sangat putih bersih. Dan putih ini akan memberikan gambaran kebening-beningan kalau belum tersentuh dengan tangan manusia. Allah menggunakan bahasa ini untuk menggambarkan keindahannya para bidadari tersebut. Mereka juga memiliki permata-permata yang indah. Sebagaimana Allah sebutkan atau diibaratkan mereka seperti permata yang indah. Permata bisa diterawang, bisa dilihat seperti lu'lu' misalnya atau yakut. Atau permata yang biasa kita sebutkan dengan zamrud. Surah Ar-Rahman ayat 58 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu mereka semua seperti yakut dan marjan. Tentu sini banyak sekali sifat-sifatnya teman-teman sekalian, tapi di antaranya adalah kita akan sebutkan buat akhwat kita yang hadir di pengajian kita, tentu yang mendengarkan ceramah kita. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan keadaan kami para wanita? Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kalau seandainya penghuni dunia ini adalah wanita salihah yang masuk ke dalam surga, itu turun ke bumi, setelah dia jadi masuk surga, turun ke bumi, maka seluruh cahaya yang ada di tubuhnya atau di wajahnya, atau maaf, satu permata yang ada di mahkotanya, itu sudah cukup menerangi bumi ini, atau seluruh alam semesta ini, bumi dan langit. Dan kalau seandainya kain kepalanya itu jatuh, maka akan memberikan wangi seluruh alam semesta ini. Ada riwayat lain menjelaskan bahwasanya seluruh penghuni surga akan dari wanita dunia akan menjadi pemimpin para bidadari. Akan jadi pemimpin para bidadari. Jadi walaupun para suami mereka memiliki pasangan dari bidadari, tetap saja mereka adalah dinomorsatukan oleh Sang Pencipta Allah menjadi pendamping suaminya. Tapi memang kondisi di surga sudah berbeda. Bukan kayak di dunia. Memang semuanya ahli surga akan berpoligami. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, kata Nabi SAW, sungguh seseorang di antara kalian akan diberikan kelebihan biologis. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang mujahid yang bisa menggauli sampai 72 bidadari? Kata Nabi SAW, sesungguhnya demi Allah, seseorang di antara kalian akan diberikan kemampuan untuk menggauli seperti kekuatan 100 orang laki-laki. Kemudian para bidadari sebagai penduduk dalam masalah bidadari teman-teman sekalian, mereka akan bernyanyi. Dan ini nyanyian disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Saya terjemahkan saja langsung. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Haythami. Kata Nabi SAW, sesungguhnya istri-istri para penghuni surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara-suara terindah yang sama sekali tidak pernah didengar oleh seorang pun. Di antara nyanyian mereka adalah, kami adalah para bidadari-bidadari terbaik yang elok rupa, menjadi istri-istri kaum yang mulia dan melihat dengan mata-mata yang jelita. Dan di antara nyanyian mereka adalah bidadari-bidadari yang kekal selama-lamanya.
kami adalah bidadari-bidadari yang kekal selama-lamanya, dan karenanya kami tidak akan pernah mati dan meninggalkan para suami kami. Kami adalah bidadari yang menenteramkan hati para suami, karenanya tidak akan memberi kekhawatiran kepadanya. Kami adalah bidadari-bidadari yang menetap untuknya, karena itu tidak akan pergi meninggalkannya. Dan di sini teman-teman sekalian saya tutup dengan buah-buahan surga, dan kita akan tutup nanti dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk yakin, lebih yakin lagi dengan apa yang Allah janjikan. Walaupun ini semua sebenarnya sudah harus menjadi poin yang meyakinkan kita, tinggal tunggu mati, ini semua akan nyata. Demi Allah ini enggak ada kedustaan teman-teman sekalian, tapi ini adalah sebuah kenyataan sebagaimana akan kita jelaskan nanti kisahnya. Kalau buah-buah di surga, ini sudah sulit untuk digambarkan, sangat luar biasa, sangat banyak disebutkan, tapi ada beberapa jenis buah yang disebutkan yang kita tahu di dunia, seperti kurma, seperti pisang tadi, ada delima, dan juga ada buah bidara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang buah-buahan ini sangat banyak, melimpah, tidak pernah habis, dan selalu datang setandan-setandan dengan tangkainya. Dan kalau penghuni surga ingin memetiknya, maka dahan pohonnya akan mendekat, kemudian akan terputus dengan sendirinya, lalu datang ke hadapannya, dan dia tinggal menginginkan, lalu kemudian terpetik dari tangkainya dan termakan ke mulutnya. Dia tidak perlu menggunakan tangannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya sangat dekat. Dalam ayat Al-Insan, surah Al-Insan ayat 14, wadaniyatun alaihim zilaluha dhullilat kutufuha tadlila. Dan naungan pepohonannya sangat dekat di atas kepala mereka, dan dimudahkan dengan semudah-mudahnya mereka memetik. Kata Mujahid, apabila sepemetik berdiri, maka buah-buahan itu pun naik sesuai dengan kadar tingginya. Apabila dia duduk, maka buah-buahan itu akan mendekatinya sehingga mudah baginya untuk meraihnya. Sama halnya dengan pada saat dia berbaring, buah-buahan tersebut akan mendekat sampai dia mampu menggapainya. Demikianlah makna direndahkan buah-buahan tersebut. Qatadah mengatakan, tangan-tangan mereka tidak menemui duri maupun jarak yang jauh dari buah-buahan tersebut. Al-Bara' ibn Azib mengatakan adalah anhum, buah-buahan tersebut direndahkan bagi para penghuni surga. Mereka memetik dari pohonnya dan posisi bagaimanapun yang mereka inginkan. Bahkan seseorang di antara mereka kalau tidak mau memetiknya pun akan tercabut dengan sendirinya, kemudian masuk ke dalam mulutnya. Dan cukup banyak sekali teman-teman sekalian disebutkan buah-buahan. Tadi saya bilang ada delima, ada anggur, tapi ini memang kena melihat waktu tidak bisa saya jelaskan semuanya. Yang jelas disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Ada surah Yasin ayat 57, ada surah Shad ayat 51, Zukhruf 73. Semua menyebutkan tentang masalah buah-buahan ini. Dan ada seorang sahabat bertanya, ada dua riwayat di sini saya tutupkan. Yang pertama adalah seorang sahabat bertanya mengatakan, ya Rasulullah. Dan para sahabat mengatakan, kami mengambil manfaat dari orang-orang Badui. Karena mereka mengerti bahasa Arab lebih dalam daripada para sahabat yang tinggal di kota-kota pada saat itu. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, kami mendapatkan banyak manfaat dari orang Badui. Karena pertanyaan mereka sangat detail. Di antaranya ada pertanyaan yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa di surga ada buah yang menyakiti? Maka kata Nabi SAW, buah apa itu? Dia mengatakan, bidara ya Rasulullah. Bukankah bidara tangkainya semua ada durinya? Maka berbahaya. Kalau orang cabut buahnya bisa sakit. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengganti pohon-pohon bidara di surga. Di setiap durinya, kalau kita lihat tangkai pohon bidara teman-teman, itu setiap mungkin berapa senti ada duri-duri. Dikatakan Allah akan ganti setiap duri dengan buah-buahan. Sebagai penutup hadis yang lain, hadis sahih, kata Nabi SAW, nanti akan ada penghuni surga yang minta untuk bercocok tanam. Mengatakan, ya Allah, aku ingin bercocok tanam. Kata Allah, bukankah sudah cukup bagimu semua apa yang ada di sini dengan beragam macam pohon-pohonnya mendekat, buahnya begitu dipetik keluar lagi, kalau dimakan rasanya kenikmatan sampai masuk ke dalam perut seseorang. Kata dia, ya Allah, tapi saya ingin bercocok tanam. Maka Allah pun memberikan kepadanya sebuah bibit yang dia tanam, yang dia letakkan di tanah surga, tiba-tiba tumbuh menjadi pohon besar, tiba-tiba berbuah, sehingga dia bisa menikmatinya. Maka seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, pasti orang yang itu yang bertanya adalah orang Quraisy atau orang Ansar. Ini orang Mekah atau orang Madinah, karena mereka semuanya adalah pengebun. Kalau kami di padang pasir nggak punya tanah, gitu, nggak punya tanaman. Maka Nabi SAW pun tersenyum mendengar hal tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah kisah yang diangkat oleh Ibnu Jauzi rahimahullah.
Kisah ini sangat unik sebenarnya. Saya pun pada saat membaca ini luar biasa gitu ya. Walaupun ada sebagian ulama menanggapi mengatakan kemungkinan sanadnya ini masih butuh ditelusuri. Tapi Ibnu Jauzi rahimahullah tidak sembarangan juga dalam menukil riwayat-riwayat gitu. Beliau mengatakan ada seseorang bernama Ibnu Abi Qudama atau dikatakan Ibnu Qudama. Lebih jelasnya Abi Qudama tentunya. Orang ini seorang mujahid di zaman generasi dulu ya, generasi tabi'in. Orang ini mujahid, kemudian dia pun sering pergi berperang dan dia selalu memotivasi setiap kali datang satu kota agar anak-anak muda, perempuan, laki-laki, orang tua ikut berperang dan menyumbang dengan harta. Maka dia pun datang ke satu kota, kemudian dia memotivasi masyarakat. Setelah dia motivasi, orang sangat terbakar semangatnya untuk perang, dia pulang ke rumahnya. Dia datang ke satu tempat, lalu terdengar suara perempuan mengetuk pintu dari depan sambil berkata, "Wahai Abi Qudama, bukalah pintumu." Abu Qudama mengatakan, "Sungguh ini adalah fitnah. Kenapa saya harus menjawab wanita?" Tapi ternyata perempuan itu mengucapkan 2 kali, 3 kali. Kemudian dia tidak mau buka, setelah itu perempuan itu mengatakan, "Wahai Abi Qudama, bukankah kau telah memotivasi kami untuk berjihad? Maka saya datang untuk melakukan sesuatu, terimalah." Maka Abi Qudama mengatakan, "Saya membuka pintunya." Untuk saya buka pintu, saya temukan seorang wanita dengan sangat mulia, ya, memiliki kelebihan yang luar biasa walaupun dia bercadar. Kelihatan orang yang memiliki kelebihan fisik yang memang menurunkan pandangannya, mulia. Kemudian perempuan ini mengatakan, "Wahai Abi Qudama, saya wanita. Kalau bukan karena syariat tidak menganjurkan saya untuk ikut bersama kalian laki-laki, artinya bukan wajib buat saya, maka saya akan pergi berjihad. Tapi sebagai bukti kalau saya ingin ikut berperang, semoga Allah memaafkan saya memiliki yang paling indah di tubuh saya, rambut saya. Rambut saya sangat indah, panjang, tebal gitu kan. Saya telah memotongnya dan saya telah mengikatnya, menjadikannya seperti tali. Dan saya berharap engkau menjadikannya sebagai tali kekangan kudamu berjihad. Agar minimal saya ikut berperang. Saya mendapatkan pahala." Mulia sekali perempuan ini. Maka Abi Qudama mengatakan, "Saya terharu melihat wanita ini. Bagaimana dia membuat rambutnya yang panjang menjadi tali kekangan kudanya Abi Qudama." Lalu kemudian dia mengatakan, "Wahai Abi Qudama, saya punya seorang suami mati syahid di medan perang. Dan saya bersyukur dengan Allah dia mati syahid. Semoga Allah nyatukan kami di surga. Tapi saya masih punya lagi turunannya dia. Yang saya yakin anak itu soleh seperti ayahnya. Saya berharap dia akan ikut dengan pasukanmu besok. Jangan kamu tolak dia." Kata Abi Qudama, "Baiklah." Besok pagi Abi Qudama sudah atur pasukan, mereka menuju ke medan perang. Tiba-tiba ada yang panggil dari belakang, "Wahai Abi Qudama, wahai Abi Qudama." Balik Abi Qudama. Lalu kemudian berkata Abi Qudama, "Ya, ada apa?" Dia bilang, "Saya si fulan, anaknya ibu nitipin rambut kepadamu. Saya datang sesuai dengan wasiat ibu saya, maka saya akan ikut berperang." Kata Abi Qudama, "Saya melihat ke wajahnya anak ini, saya belum pernah melihat orang setampan anak ini. Masih muda, umurnya mungkin masih 17-18 tahun, gagah, putih, badannya kekar. Dia menunggangi kuda yang sangat bagus." Abi Qudama mengatakan, "Wahai anakku, pulanglah, baktilah sama ibumu." Dia bilang, "Justru ibuku yang menyuruhku untuk berperang. Dan jangan kau haramkan saya dari mati syahid sebagaimana ayahku mati, wahai Abi Qudama." Kata Abi Qudama, "Saya kagum dengan anak ini." Gitu kan? Kemudian ikutlah berperang. Di kancah peperangan, setiap ada pecikan takbir, anak ini selalu di saf pertama. Selalu di depan, menyerang musuh. Dan Abi Qudama mengatakan, "Saya tidak tahu kenapa hati saya ini selalu ingin mendekat sama anak muda itu." Saya mengatakan, "Sabarlah anak muda, ke belakanglah. Ada orang yang lebih terampil padamu." Maka anak muda itu mengatakan, "Hai Abi Qudama, bukankah kau baca firman Allah yang berbunyi, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan musuh, jangan kalian mundur ke belakang? Bagaimana kau suruh saya mundur ke belakang sementara Allah suruh maju?" Gitu kan. Abi Qudama mengatakan, "Saya nggak bisa jawab, karena anak ini jawab dengan ayat gitu." Kemudian dia berperang. Saya berusaha berada di sebelahnya membelanya. Dia selalu menepis anak panah, sampai dia sempat kena anak panah tapi terluka saja. Pada saat pasukan lagi istirahat, dia bilang, "Saya mencari anak muda itu. Saya temukan dia di dalam kemahnya, lagi diobatin, ada luka di tangannya. Saya temukan dia lagi tertidur. Kemudian saya melihat dia tersenyum dalam tidurnya. Ini lagi istirahat, besok lagi akan berperang. Kemudian saya bangunkan dia. Waktu saya dibangunkan, saya tanya, 'Hai anak muda, kenapa kau tersenyum?' Dia bilang, 'Wahai Abi Qudama, tadi saya bermimpi indah sekali.' 'Apa mimpimu?' kata Abi Qudama. 'Saya mimpi saya masuk ke istana surga. Kemudian saya temukan pelayan-pelayan yang banyak. Mereka sangat tampan, sangat cantik. Dan saya temukan ada seseorang di dalam sebuah istana yang besar. Seorang wanita yang sangat cantik jelita, memiliki mahkota yang sangat terang. Dan saya saking cantiknya sampai saya ingin menjamahnya.
Maka orang itu berkata, tunggulah wahai suamiku. Tunggulah wahai suamiku, kamu akan bertemu denganku besok siang. Maka saya pun tidak bisa menjamanya. Dan tiba-tiba kami terputus gitu. Dia bilang, saya tersenyum karena saya kagum melihat kecantikan wanita tersebut. Kemudian saya berharap mudah-mudahan keesokan pagi ini saya sudah bisa menemukan surga itu. Abi Qudamah mengatakan, saya makin kagum dengan anak ini. Bagaimana saya bertahun-tahun berperang tidak pernah mimpi surga, tidak pernah mimpi bidadari. Anak muda ini dimimpikan oleh Allah. Gitu kan. Karena ibunya luar biasa ikhlas mau mati syahid anaknya juga luar biasa mengejar itu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, seorang mukmin harus begitu. Diikuti dengan keyakinan penuh itu ada. Itu bukan khayalan, bukan dongeng. Kita semua berkumpul sini teman-teman 2 jam, 3 jam dengarkan ceramah, baca berapa banyak ayat dan hadis. Ya, itu bukan hanya sekedar dongeng cerita. Ini janji Allah, Allah nggak mungkin salah dengan janjinya. Keesokan pagi kata Abi Qudamah, anak muda tersebut dalam kondisi memiliki luka, bangun berada di saf pertama. Dan dia terus saja bertakbir untuk maju. Setiap kali saya berusaha menemuinya, dia selalu sudah ada di depan, selalu di depan. Sampai saya mengatakan, hai anak muda hati-hatilah. Dia mengatakan, wahai Abi Qudamah, bau surga tercium, bau surga tercium. Terus saja. Sampai akhirnya anak muda tersebut terkena anak panah dan mati. Pada saat dia kena panah dan dia menjelang mati, kata Abu Qudamah, saya pun mendapatinya. Dalam kondisi dia jatuh. Lalu saya mengatakan kepada dia sambil dia tersenyum, kenapa kau tersenyum wahai anak muda? Dia bilang, wahai Abi Qudamah, apa kau ingat cerita saya tadi malam? Masalah ada perempuan cantik bidadari yang memanggilku sebagai suami dan mengatakan besok siang akan ketemu? Kata Abi Qudamah, iya. Sekarang ada di sebelah saya orang itu. Sekarang ada di sebelah saya. Dan dia tinggal menunggu ruh saya keluar. Lalu dia akan menyambut saya untuk membawa ke surga. Maka Abi Qudamah nangis lalu mengatakan, wahai anak muda, jangan lupa syafaatmu untukku. Jangan lupa syafaatmu untukku. Ya, karena 70 keluarganya akan diberikan syafaat. Dan para sahabat sering mewasiatkan begitu memang. Satu sama yang lain, kalau mereka ikut perang, mereka sudah sepakat. Kalau yang lebih dulu mati, jangan lupa memberikan syafaat saudaranya. Jadi mereka sepakat dengan itu. Maka ini luar biasa. Sampai anak muda tersebut akhirnya mengeluarkan ruhnya dalam kondisi tersenyum. Dan ini Abi Qudamah waktu ditanya di masjid, di salah satu setelah selesai perang, kisah apa yang paling menarik bagi anda selama berperang? Karena sepanjang hidupnya berperang. Dia mengatakan kisah anak muda yang telah dijemput oleh bidadarinya. Dan kisah ini teman-teman kita bisa benarkan karena memang terjadi kepada para sahabat ya. Di antaranya kita tahu kisah Hanzalah radhiyallahu anhu yang menikah, kemudian dia menikah pada saat itu malam hari, habis subuh dia baru bergaul dengan istrinya, belum mandi junub, terpanggil panggilan jihad. Lalu kemudian dia keluar belum mandi junub, terbunuh mati syahid. Nabi SAW lihat jenazahnya, Nabi alihkan pandangannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Hanzalah? Kata Nabi SAW, demi Allah saya melihat istrinya dari bidadari menyambutnya, menjemputnya di dunia. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian kita harus renungi ini. Ini adalah sebuah kepastian janji. Sampai ada sahabat terbunuh di perang Khaybar, mati syahid, baru masuk Islam, baru syahadat mati. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekali, ini orangnya. Baru masuk Islam, terbunuh mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, pesannya, ketahuilah seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Ini tinggal begini saya teman-teman hadir majelis ilmu, praktekinlah sedekah, salat, bakti orang tua, jalankan itu perintah Allah, tunggu sampai mati. Demi Allah surga itu benar. Tidak mungkin salah, ini janji. Dan kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan neraka daripada tali sendarnya. Dia buat dosa-dosa, kemudian dia tidak sempat taubat, meninggal akan masuk ke dalam neraka. Bukankah seseorang pulang dari diskotik mabuk tabrakan bisa mati seketika, kemudian dia akan masuk ke dalam neraka disiksa oleh Allah? Bukankah seseorang sholat keluar ke masjid kemudian dia mati, akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga? Jadi sangat dekat, sangat mudah. Semoga kisah anak muda ini insya Allah menjadi motivasi buat kita semua, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai penyebab kita jadi lebih berani untuk melangkah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan, saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, semuanya diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, tidak tertinggal
satu pun dari dosa-dosa tersebut. Dan juga kita berharap agar Indonesia diberikan kemakmuran, ketentraman, kedamaian, dan juga diberikan pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa yang sedang tertindas dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan kita berdoa dengan kemahamurahan Allah yang saya yakin sekali lagi sedang melihat kita sekarang, dan karena Dia maha melihat dan mendengar kita karena Dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua tidak terkecuali di masjid ini yang hadir dan mendengarkan ceramah kita ini di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.